Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa bangun pagi dan melakukan banyak hal hari ini. Ya, sebelum kita melakukan tugas kita mau duduk dengan tenang, kita mau membaca Alkitab. Yuk, siapkan Alkitab kalian. Ya, kita mau memulai devosi kita pada pagi hari ini. Ibu Yana mau ajak kalian dulu untuk bernyanyi ya. Masih ingat lagunya? Jagalah hatimu terhadap dosa. Oke, mari sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Nah, yuk. Kalau begitu, mari sama-sama kita mau berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita untuk bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, melakukan segala aktivitas kami. Dan hari ini, sebelum kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami anak-anak SD bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pernah gak sih kalian pindah ke suatu tempat di mana orang berbicara dengan bahasa yang berbeda dan juga mempunyai kebiasaan yang berbeda pula dari kalian? Pernah nggak? Pasti kalian akan sulit berkomunikasi ya dengan orang-orang di situ ya kan? Dan juga apa yang kalian rasakan jika kalian ditawan lalu kemudian dibawa ke suatu negeri yang asing yang tidak kalian inginkan? Pastinya ada rasa sedih ya kan ya, takut. Nah, mungkin Nabi Yeskiel dan bangsa Israel juga mengalami hal tersebut. Nah, anak-anak, hari ini kita melihat bagaimana kehidupan Nabi Yeskiel bersama dengan bangsa Israel di pembuangan di Babel. Nah, Nabi Yeskiel hidup di masa pembuangan di Babel.
ya. Nah, kata pembuangan ini itu bukan berarti bangsa Israel dalam keadaan kekurangan ya, kekurangan makanan, minuman gitu ya, dan juga kebutuhan yang lainnya. Tapi kata pembuangan ini itu berarti tidak adanya bait Allah di tempat tersebut ya. Lalu kemudian tidak ada kehadiran Allah secara khusus. Nah, lalu kira-kira mengapa ya mereka dibuang ke Babel ya? Ada yang tahu tuh? Iya, benar sekali ya. Mereka itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Dan Nabi Yeskiel memperingatkan bangsa Israel selama bertahun-tahun. Tapi mereka tidak mau dengar. Ya, mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, karena ketidaktaatan mereka, maka Yerusalem dihancurkan seperti yang telah dikatakan Allah melalui Nabi Yeskiel. Nah, namun Allah tetap mengasihi mereka. Ya, setelah Yerusalem dihancurkan, ya, pesan Allah kepada Nabi Yeskiel bukan lagi suatu hukuman bagi bangsa Israel, tetapi berubah menjadi sebuah pengharapan bagi mereka yang ada di dalam pembuangan. Nah, apa janji Allah bagi umatnya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, Yeskiel pasal 36 ayat 24. Ayo mari kita buka Yeskiel pasal 36 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras ya. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Nah, apa janji Allah kepada bangsa Israel? Ya, setelah masa penghukuman itu, Allah akan melepaskan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Nah, dan Allah menepati janjinya. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Nah, kemudian berikutnya, yuk kita lihat lagi Yeskiel pasal 36 ayat 25. Yuk, mari sama-sama kita membacanya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Nah, di ayat 26 ya, Allah berjanji ya bahwa Allah akan mentahirkan mereka dari segala kenajisan. Artinya apa, anak-anak? Dibersihkan, dimurnikan, hubungan Allah dengan sesama dipulihkan, mereka hidup baru. Yuk kita lihat lagi di ayat 26. Ya, kita baca lagi yuk. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini dia ya. Allah berjanji memberikan hati dan roh yang baru. Hati yang baru adalah hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan, ya, mengatakan tidak terhadap dosa. Hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, janji ini ya, janji Allah ya, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi kepada kita semua ya, orang-orang yang dipilih untuk menjadi umatnya. Dan janji ini digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ketika kita percaya kepadanya, ya, oleh anugerah Allah kita menerima hati dan roh baru yang telah bersih dari dosa. Nah, Allah mengubah hati kita anak-anak ya, yang berdosa ini bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus, memiliki karakter Kristus, penuh dengan kasih, ya, adil, sabar, ya, lemah lembut, ya, taat, ya, rendah hati, ya, memiliki keinginan yang terus-menerus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, ya, lalu Ibu Yana, seperti apa sih orang yang memiliki hati dan roh yang baru?
Ayo, ada yang tahu nggak? Seperti apa sih ya orang yang memiliki hati dan roh yang baru? Hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Oke, ada yang tahu? Ya. Yang pertama ya, selalu mencari dan suka dekat dengan Allah melalui apa? Doa setiap hari. Ya. Kemudian yang kedua, rajin baca Alkitab, ya, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu yang ketiga, ya, suka menolong, berbagi dengan teman-temannya, berbuat baik. Ya, karena apa? Karena hatinya sudah dilembutkan seperti hati Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, apalagi? Ayo, mendengarkan nasihat, teguran orang tua, guru, dan teman-temannya. Ya. Lalu kemudian ada lagi nih, dia selalu bersuka cita setiap saat dengan muka yang ceria, ya, tanpa harus mengeluh atau menggerutu, ya, kalau mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kemudian tulus, ikhlas melakukan segala sesuatu, ya, dalam tindakan maupun juga perkataan. Ya, kemudian apalagi? Ayo, ada lagi nih, selalu jujur. Ya, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan, meskipun teman-temannya mungkin suka melakukan hal yang curang gitu kan. Ada anak-anak yang karena takut diejek, ya, takut dihina, makanya akhirnya dia nggak jujur gitu ya, bohong, ikut-ikutan teman-temannya. Nah, harus hati-hati ya, kita harus tetap jujur ya, meskipun teman-teman kita suka mengajak kita untuk berbohong, melakukan kecurangan, tapi kita harus mengatakan tidak ya. Kita harus jujur ya. Lalu berikutnya lagi, ada lagi nih, mengerjakan tugas ya yang diberikan oleh ibu guru kah atau mama papa di rumah dengan sungguh-sungguh, ya kan. Meskipun tidak dilihat mama atau papa atau guru kalian, ya kita harus tetap melakukan yang terbaik ya. Anggaplah ini kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, itu dia ya. Itu adalah contoh orang yang memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Nah, anak-anak, bagaimana supaya kita tetap hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Ayo, bagaimana? Oke, kita harus apa, anak-anak? Percaya, tetap teguh dalam iman, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa, anak-anak? Karena Roh Kuduslah yang akan terus menuntun kita hidup dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu, yuk, mari anak-anak, dalam menjalani hidup kita ini ya, kita harus terus belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Denger-dengeran tuh sama mama dan papa di rumah, ya. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Yesuslah yang pemilik kehidupan kita. Nah, ya. Oke, sekian devosi kita hari ini ya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk devosi hari ini. Kami terus diingatkan untuk selalu menjadi anak yang setia dan taat kepadamu. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau dengar-dengaran, telinga yang juga yang mau dengar-dengaran kepada mama dan papa. Kemudian juga Tuhan yang menolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam hidup kami mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan melakukan tugas kami lagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi devosi berikutnya. Oke, bye-bye. God bless.